Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Elma Maulana dengan NIM 2022-2021 9 dari Fakultas Hukum semester 4 kelas C Universitas Muria Kudus. Ingin menjelaskan tentang proses atau alur pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara (TUN). Alur perkara urut-urutan proses perkara TUN yang pertama ada dijelaskan pada bagian berikut ini. Kemudian alur perkara urut-urutan proses perkara TUN yang part kedua dijelaskan pada bagian berikut ini. Alur penyelesaian sengketa TUN. Alur penyelesaian sengketa TUN ada dua, yaitu upaya administratif dan upaya peradilan. Upaya administratif dibagi menjadi dua lagi, yaitu keberatan dan banding. Upaya administratif Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa tata usaha negara oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara dalam lingkungan administrasi atau pemerintahan sendiri. Tadi upaya administratif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keberatan, diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, lalu kemudian gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Yang kedua ada banding administratif, diajukan kepada instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang gugatan tersebut diajukan ke pengadilan tinggi usaha negara. Gugatan. Adanya dua syarat pada gugatan yang dilakukan dengan cara tertulis dan diajukan ke PT UN. Yang pertama syarat formil, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, dan identitas kuasa. Yang kedua ada syarat material, menyebutkan serta mengurangi posita dalam petitum. Pendaftaran gugatan. Persyaratan pendaftaran gugatan adalah penggugat datang ke pengadilan tata usaha negara dengan membawa yang pertama surat gugatan sebanyak 7 rangkap, yang kedua apabila dikuasakan membawa surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasanya dengan fotokopi anggota advokat kuasa hukum yang bersangkutan. Yang ketiga fotokopi keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, kecuali apabila berupa keputusan aktif negatif atau apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat. Pengajuan gugatan kepada panitera. Penggugat menghadap meja pertama dan menyerahkan berkas. Penggugat menghadap meja pertama dan menyerahkan berkas. Panitera perkara meneliti berkas perkara. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda perkara mengembalikan berkas yang dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya. Lalu apabila sudah lengkap, dikembalikan kepada petugas meja pertama, menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3 agar membayar biaya panjar perkara. Pemeriksaan pendahuluan. Ketua Tata Usaha Negara yang melaksanakan dismisal proses. Yang pertama, rapat permusyawaratan guna penyaringan. Apabila dismisal proses tidak lolos, maka dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dengan tenggang waktu 14 hari. Jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismisal ketua PT UN batal demi hukum, sehingga diselesaikan dengan acara biasa dan tidak ada upaya hukum. Gugatan yang lolos tahap dismisal proses. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan acara biasa pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Tahapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 70 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1968. Step pertama yaitu ada jawab-menjawab. Step kedua pembuktian diatur dalam pasal 100 UU Peratun. Step 3 kesimpulan diatur dalam pasal 56 UU Peratun. Step keempat putusan pasal 108 sampai 109 UU Peratun. Tahapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 70 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1968. Pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim dengan sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban. Proses jawab-menjawab dilakukan sebanyak diperlukan oleh para pihak. Dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh penggugat atau tergugat. Pemeriksaan alat bukti dilakukan dengan memeriksa alat bukti surat keterangan ahli, keterangan saksi, pasal 88 UU Peratun, pengakuan para pihak yang diajukan oleh para pihak, pembacaan kesimpulan oleh para pihak yang berperkara atau penggugat maupun tergugat. Putusan. Hakim menuangkan hasil rapat permusyawaratan dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, putusan yang disampaikan oleh hakim pada saat proses pengadilan. Lalu, jika tergugat atau penggugat merasa keberatan, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak ada keberatan dari penggugat ataupun tergugat, putusan tersebut dinyatakan ingkrah. Akhir proses peradilan. Yang pertama, setelah semua proses persidangan telah selesai, maka sidang dapat dinyatakan selesai dan ditutup. Jika para pihak yang merasa keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan putusan banding selama maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan. Yang ketiga, eksekusi putusan pengadilan yang terdapat pada pasal 115 UU Peratun, hanya putusan yang pengadilan yang ingkrah dan dapat dilakukan. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.